Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Nirbaya. Panggil saya Baya. Saya perawat yang dinas di ruangan ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nama Ibu siapa? Setelahnya dipanggil siapa ya, Bu? Nama saya Hera Natasha Sus, senangnya dipanggil Hera. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Masih ada rasa kesal dan marah, Bu? Perasaan saya hari ini pengen marah-marah aja Sus. Dan saya ingin memukul orang yang ada di sekitar saya Sus. Baiklah Ibu, kita akan berbincang-bincang sekarang tentang marah Ibu. Berapa lama Ibu mau kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 10 menit, Bu? Ya Sus. Di mana enaknya kita berbincang-bincang, Bu? Bagaimana kalau di ruang tamu? Ya Sus, bilang kamu saja. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Ibu marah? Apakah sebelumnya Ibu pernah marah? Terus iya, apakah ada penyebab lain yang membuat Ibu marah? Teman saya terus saja mengejek saya Sus. Karena saat saya lagi istirahat, teman saya terus mengejek saya jelek Sus, tidak ada Sus. Apakah Ibu merasakan kesal, kemudian dada berdebar-debar, mata melotot, rahang berketup rapat, dan tangan mengepal? Iya Sus. Setelah itu apa yang Ibu lakukan? Saya membanting pintu dan ingin memukul teman saya Sus. Apakah dengan cara itu stres Ibu hilang? Tidak Sus. Ya tentu tidak, Ibu. Apa kerugian yang dilakukan? Kerugiannya bisa mengakibatkan merusak benda dan membahayakan teman saya Bu. Menurut Ibu, adakah cara lain yang lebih baik? Maukah Ibu belajar cara mengungkapkan kemarahan dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Sus. Ada beberapa cara untuk mengontrol kemarahan Ibu. Salah satunya adalah dengan cara fisik. Jadi melalui kegiatan fisik disalurkan rasa marah. Ada beberapa cara. Bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, Bu? Ya Sus. Begini Ibu, kalau tanda-tanda marah tadi sudah Ibu rasakan, maka Ibu berdiri, lalu tarik napas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut seperti orang bersiul. Coba Ibu lakukan. Tarik napas, Bu. Tahan sebentar, keluarkan, Bu, seperti orang bersiul. Ya, betul. Ayo coba lagi, Bu. Tarik napas dari hidung. Bagus, Bu. Tahan dan keluarkan melalui mulut seperti orang bersiul. Nah, lakukan 5 kali ya, Bu. Bagus sekali, Ibu sudah bisa melakukan. Bagaimana perasaan Ibu? Sedikit rileks Sus. Nah, sebaiknya latihan ini Ibu lakukan secara rutin, sehingga bila waktu-waktu rasa marah Ibu muncul, Ibu sudah terbiasa melakukannya. Baik Sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang tentang kemarahan Ibu? Rileks dan nyaman Sus. Bagus ya, Bu. Coba selama saya tidak ada, ingat-ingat lagi penyebab marah Ibu yang lalu-lalu. Apa yang Ibu lakukan kalau marah yang belum kita bahas, dan jangan lupa latihan napas dalamnya ya, Bu. Baik Sus. Ibu, sekarang kita buat jadwal latihan cara yang lain untuk mencegah atau mengontrol marah Ibu ya, Bu. Baik Sus. Ibu, tempatnya mau di sini atau di tempat lain, Bu? Di sini saja Bu. Jam berapa ya, Bu? Jam 2 saja Bu. Ibu, latihan kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa besok ya, Bu. Baik Sus, terima kasih Sus. Saya permisi ya, Bu. Ya Sus. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Sus. Apa Ibu masih ingat dengan saya? Masih ingat Sus, Ibu Sus Nirbaya. Ya, benar, Bu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apa Ibu sudah latihan teknik napas dalam? Sedikit rileks Sus, dan saya juga tidak ingin memukul teman-teman saya lagi. Dan saya sudah melakukan teknik napas dalamnya Sus. Baiklah Ibu, sesuai janji saya kemarin, saya akan membantu Ibu mengontrol emosi dengan cara meminum obat. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Berapa lama kita akan berbincang-bincang? Bagaimana jika 15 menit? Baik Sus. Tempatnya sini aja ya, Bu. Baik Sus. Apakah Ibu sudah dapat obat dari dokter? Udah Sus. Kalau boleh tahu berapa banyak ya, Bu? 3 Sus. Warnanya apa saja? Warnanya oranye, putih, sama pink Bu.
Ya bagus ibu. Jadi obat ibu yang ibu minum ada 3 macam ya bu. Yang warnanya orange namanya CPZ. Gunanya agar ibu merasa lebih tenang. Yang warna putih namanya THP. Gunanya agar ibu rileks dan tidak tegang atau kaku. Dan yang warna merah jambu atau pink itu namanya HLP untuk mengurangi rasa marah. Obat-obat ini harus ibu minum 3 kali sehari, pagi jam 7, siangnya jam 1, dan jam 7 malam. Jika mulut ibu terasa kering, ibu bisa menghisap es batu. Dan jika ibu merasa berkunang-kunang, ibu sebaiknya beristirahat dan jangan dulu beraktivitas. Nanti ibu sebelum minum obat, ibu lihat dulu label di bungkus obatnya ya bu. Terus lihat namanya apakah benar di sana itu ada nama ibu, berapa dosis yang harus ibu minum, jam berapa saja obat harus diminum. Lalu ibu juga harus membaca apakah nama obat yang ibu minum sudah benar. Di sini ibu minta obatnya sama perawat. Lalu ibu cek lagi ya benar atau tidak obatnya. Yesus. Obatnya harus selalu diminum sesuai aturan ya bu. Jangan berhenti minum obat sebelum konsultasi ke dokter. Karena jika ibu berhenti, ibu bisa kambuh kembali. Apakah ibu sudah mengerti? Mengerti sus. Baik ibu, sekarang kita masukkan ke jadwal ya bu. Yesus. Bagaimana perasaan ibu setelah berbincang-bincang dengan saya bu? Tenang dan rileks sus. Coba ibu sebutkan kembali jenis-jenis obat yang harus ibu minum dan apa yang harus ibu lakukan sebelum meminum obat itu bu. Baik sus. Obatnya ada 3. Yang pertama itu CPZ. CPZ itu berwarna oranye. Diminum 3 kali sehari, di jam 7 pagi, di jam 2 siang, dan di jam 7 malam bu. Terus bu ada THP. THP itu dia berwarna putih, 3 kali sehari juga bu. Dan HLP itu dia berwarna pink, 3 kali sehari juga bu. Dan saya harus mengecek namanya serta melihat jamnya sus. Jamnya jam berapa aja bu? Jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Nah betul ya bu. Sus. Baik ibu, nanti obatnya jangan lupa diminum sesuai jadwal ya bu. Jadwalnya itu 3 kali sehari dan diminum setiap hari. Jangan berhenti sebelum konsultasi dengan dokter ya bu, karena obat-obat yang ibu minum dapat memulihkan kondisi ibu sekarang. Baik sus. Baik ibu, waktunya sudah 15 menit. Hari ini dicukupkan sampai hari ini dulu ya bu. Pertemuan selanjutnya kita akan berlatih mengontrol emosi dengan cara ketiga, yaitu mengungkapkan, meminta, dan menolak dengan baik. Yesus. Bagaimana kalau besok kita ketemu lagi? Mau jam berapa ya bu? Jam 2 siang. Jam 2 siang ya bu. Nanti kita berbincang-bincangnya di sini aja ya bu. Ibu, Yesus. apakah ibu bersedia besok untuk bertemu saya lagi bu? Bersedia sus. Sebelum saya kembali ke ruangan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan bu? Ya ada sus. Baiklah ibu, kalau begitu saya pamit dulu ya. Selamat pagi. Yesus. Selamat pagi sus. Terima kasih sus. Sama-sama. Selamat pagi bu. Pagi sus. Sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita ketemu lagi. Iya sus. Bagaimana bu? Sudah dilakukan latihan tarik napas dalam dan juga meminum obatnya ibu? Sudah sus. Apa yang dirasakan setelah melakukan latihan secara teratur ibu? Lumayan bisa membuat saya tenang sus. Coba saya lihat jadwal kegiatan harian ibu. Yesus. Saya lihat ya ibu. Bagus. Nah, kalau tarik napas dalam itu dilakukan sendiri. Tulisannya M, yaitu mandiri ya ibu. Terus kalau dibantu dengan suster itu tulisannya B, artinya dibantu. Nah, kalau tidak dilakukan itu tulisannya T, artinya belum bisa melakukan. Bagaimana kalau sekarang kita latihan cara untuk mencegah marah? Boleh sus. Tempatnya di sini saja ya bu, waktunya 15 menit. Bagaimana bu, mau? Baik sus, mau sus.
Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Sus. Baik, kita akan melakukan cara yang ketiga ya Ibu. Sekarang kita latihan cara bicara yang baik untuk mencegah marah. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik nafas dalam atau meminum obat dan sudah lega, maka kita perlu bicara dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 cara, Bu. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah, serta tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Coba Ibu meminta tolong sama teman Ibu dengan baik. Teman, apakah kamu bisa mengambilkan tisu yang ada di samping itu? Coba Ibu praktekkan. Teman, apakah kamu bisa mengambilkan tisu yang ada di sebelahmu? Nah, bagus ya Ibu. Jika ada yang menyuruh Ibu dan Ibu tidak ingin melakukannya, katakan, maaf, saya tidak bisa melakukan karena sedang ada kerjaan. Coba praktekkan, Bu. Maaf, saya tidak bisa melakukannya karena sedang ada kerjaan. Nah, bagus ya Ibu. Yang ketiga, Ibu bisa mengungkapkan perasaan kesal jika ada perlakuan orang lain yang membuat kesal Ibu. Ibu dapat mengatakan, saya jadi ingin marah karena perkataan itu. Coba praktekkan, Bu. Saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu. Bagus ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengobrol marah dengan bicara yang baik, Ibu? Sedikit lega. Apa sih ini ngegas. Kayaknya ini yang ada nih pasiennya yang anak numpuk orang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap tentang cara mengontrol marah dengan bicara yang baik, Ibu? Sedikit lega, Sus. Coba Ibu sebutkan lagi cara bicara yang baik dan telah kita pelajari tadi. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah, Bunga. Yang sudah diatur. Nah, udah acting lagi, pura-pura gagap. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah dengan nada suara yang rendah serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Contohnya, teman, apakah kamu bisa mengambilkan tisu yang ada di sebelahmu? bagus ya Ibu. Yang kedua, Ibu? Yang kedua itu menolak dengan baik. Jika ada yang menyuruh saya, jika saya tidak ingin melakukannya, saya bisa mengatakan maaf, saya tidak bisa melakukannya karena sedang ada kerjaan yang lain. Bagus Ibu. Yang ketiga, Ibu? Yang ketiga, mengungkapkan perasaan kesal. Jika ada perlakuan orang yang membuat saya kesal, saya bisa mengatakan saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu. Bagus Ibu. Bagus sekali ya Ibu. Sekarang mari kita masukkan dalam jadwal harian Ibu. Berapa kali sehari Ibu mau melatih bicara yang baik, Ibu? 2 kali sehari ya Bu. Baik Bu, latihan kita hari ini sudah selesai. Kita lanjut besok pagi ya Ibu. Apakah Ibu bisa, Bu? Bisa, Sus. Apa ada yang Ibu tanyakan lagi, Bu? Tidak, Sus. Baik Bu, saya permisi dulu ya Ibu jika tidak ada yang Ibu tanyakan. Terima kasih Bu. Apa tuh jawaban? Sama-sama Sus. Kok aku yang bilang terima kasih? Ya orang saya permisi, Kek. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, Bu? Tidak, Sus. Baik, jika tidak ada saya permisi ya Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya lagi. Saya permisi ya Bu. Iya, Sus. Terima kasih ya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, Bu? Tidak, Sus. Baik Ibu, jika tidak ada saya permisi ya Ibu. Iya, Sus. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama Sus. Saya lagi aku. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima
Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Masih ingat dengan saya, Ibu? Masih, Sus. Suster Hera kan, Sus. Bagus ya, Ibu. Baik, Ibu, pagi ini kita ketemu lagi. Bagaimana tidurnya malam tadi, Bu? Tidur saya nyenyak, Sus. Apa sudah dikerjakan yang saya latihkan kemarin, Ibu? Sudah, Sus. Dan Ibu, kemarin ada 3 kan ya, Ibu? Iya, Sus. Sudah, Sus. Yang pertama, latihan napas dalam. Yang kedua, meminum obat. Ketiga, berbicara dengan baik. Bagus, Ibu. Ibu masih ingat ya, Bu? Coba saya lihat catatan Ibu. Ini, Sus. Kita lihat ya, Bu. Terus ya, Ibu. Baik, sekarang kita akan melakukan latihan keempat, yaitu aktivitas terjadwal. Ibu dengan melakukan aktivitas yang Ibu sukai dan dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, Ibu. Iya, Sus. Baik, Ibu. Ibu biasa bangun jam berapa? Saya bangun jam 4 subuh, Sus. Jam 4 subuh. Biasanya Ibu ngapain aja setelah bangun jam 4 subuh? Habis itu saya mandi. Mandi. Habis itu jam 5 subuh saya sholat subuh. Sholat subuh. Jam 6 saya keluar jalan-jalan keliling-keliling olahraga, Sus. Kalau berolahraga Ibu ngapain aja lagi? Habis itu saya mandi lagi, Sus. Mandi lagi. Iya, mandi lagi. Setelah mandi saya jam 7 minum obat. Habis minum obat saya sarapan. Habis sarapan saya bersih-bersih di luar, Sus. Habis saya bersih-bersih saya mandi lagi, Sus. Terus tuh habis itu jam 11 saya tidur siang, Sus. Habis itu saya bangun jam setengah 1, saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur saya makan lagi, Sus. Siangnya Ibu ngapain aja? Habis itu siangnya jam 2 saya tidur lagi, Sus. Habis tidur jam 3 lewatan, Sus, saya sholat asar, Sus. Habis sholat asar saya bersih-bersih lagi di luar, Sus, mencari kegiatan, Sus. Malam harinya Ibu ngapain aja? Saya setengah 6 mandi, Sus. Mandi. Habis mandi saya sholat maghrib. Terus Ibu ngapain lagi? Habis itu makan malam, Sus. Terus Ibu ngapain lagi? Sekitar jam 7 saya makan obat. Kalau malam Ibu tidurnya jam berapa? Jam 10, Sus. Bagus ya, Ibu. Ya, Ibu, latihan selama Ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, Ibu. Bagus, tidak ada kegiatan yang membuat Ibu pusing, membuat Ibu ingin marah lagi ya, Ibu. Ini kegiatan Ibu sudah bagus. Nah, baik, Ibu, latihan kita hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan latihan-latihan tadi? Lega, Sus. Bagus, Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak, Sus. Baik, Ibu, jika tidak ada, latihan kita sudah selesai. Saya permisi dulu ya, Ibu. Iya, Sus. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama, Bu.